silakan para intel ada di sini. Tetapi tolong laporan yang sesungguhnya. Saya adalah korban laporan asal Bapak Senang. Saya dikatakan makar karena katanya ikut rapat di rumah Rahmawati, ikut rapat di rumah Bapak Joko Santoso, ikut rapat di hotel. Padahal saya sakit dan tidak bisa ikut rapat. Bagaimana bisa menyebut nama saya ikut rapat? Tolong Pak, kalau mau laporan jangan asal Bapak Senang. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada para penduduk, benarkah judul yang ditulis Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggung jawab kita semua? Salah. Kedaulatan NKRI berada di sebagian besar rakyat, karena sebagian kecil menjual kedaulatan kita, menjual menyeleweng dari Pancasila, menyeleweng dari undang-undang dasar yang murni. Jadi mereka tidak ikut bertanggung jawab, malah menyebabkan kedaulatan kita hilang. Karena itu saya sependapat dengan Pak Yaso, harus dengan jalan revolusi. Tidak bisa diselesaikan secara hukum. Hukum sudah terbeli, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Konstitusi tidak jalan. DPR, MPR sudah menyelesaikan semua. Yang dipikirkan duit saja. Satu-satunya jalan ya revolusi. Apakah benar revolusi itu makar? Tidak. Ada TAP MPR yang mengangkat Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan pemimpin besar revolusi. Itu berarti konstitusional. Bung Karno menjalankan pemerintahannya secara revolusi, menghantam PITI revolusi, menghantam Papua Merdeka revolusi, PRRI Permesa revolusi, mengganyang Malaysia Singapura revolusi, mengganyang Amerika revolusi, keluar dari PBB revolusi. Dan Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai. Ada orang yang revolusi dinyatakan makar, yang menyatakan tidak tahu sejarah. Dari Bung Karno sampai Jokowi, 7 presiden yang menegakkan kedaulatan rakyat, yang mengajarkan ajaran ekonomi hanya Bung Karno. Pak Harto mengundang Amerika, mendapat bantuan uang, mendapat bantuan senjata, tidak lagi menggunakan politik konflik, sudah mengikut Amerika. Habibie, kita kehilangan Timor Timur. Gus Dur, kita tidak tahu, minta maaf, tidak tahu bagaimana politik luar negeri bebas aktif atau tidak. Megawati, kita kehilangan Cipadan kita. SBY makin amburadul dan Jokowi lebih yang mengacau Indonesia. Makin remuk. Ada yang menggali Halim, nggak baca gimana? Ada lagi. Ada yang menanam tanaman beracun, kabarnya gimana? Nggak ada. Ada yang demonstrasi merusak mobil di Manado dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu hanya Bung Karno yang mengajarkan dan menegakkan. Revolusi belum selesai. Revolusi belum selesai. Dengan ajaran apa? Trisakti. Pertama, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, kedaulatan ekonomi, berkepribadian di bidang budaya, kedaulatan kebudayaan. Hanya Bung Karno yang mengajarkan menegakkan kedaulatan NKRI. Sekarang amburadul.
kedaulatan politik hancur, kedaulatan ekonomi tergadaikan, Hidup almarhum Gus Dur. kedaulatan budaya amburadul, ada narkoba, ada narkotik, ada pelacuran, ada segala macam budaya barat berkembang di Indonesia. Apa sebabnya? Sebabnya adalah antara lain amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Masuk tuh barang. Kerusakan tata negara Indonesia, kehancuran rakyat Indonesia, kehancuran ekonomi, dan kekhawatiran rakyat. Saya hanya memberi 3 pasal saja. Lainnya tidak perlu saya sebutkan. Karena 3 pasal ini cukup berat dan cukup berbobot. Pasal 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar NKRI. Dirubah. MPR kehilangan wewenang sebagai lembaga negara tertinggi. Akibatnya apa? Sama dengan lembaga negara tinggi, bobotnya sama, pokoknya sama. Sehingga MPR tidak bisa mengundang meminta pertanggungjawaban lembaga negara tinggi yang lain. MPR tidak bisa menyelesaikan pertikaian antar lembaga negara yang lain. Katakanlah Mahkamah Konstitusi, bersama Mahkamah Agung, DPR dengan KPK dan lain, tidak bisa diselesaikan karena masing-masing bobotnya sama dan tidak ada lembaga negara. 2. MPR kehilangan wewenang membuat GBHN. Akibatnya masing-masing departemen, masing-masing lembaga negara membuat GBHN sendiri-sendiri tanpa koordinasi, takbiran satu sama lain, tidak ada bisa menyelesaikan. Yang ketiga, MPR tidak bisa mengangkat presiden dan wakil presiden. Akibatnya pemilihan umum. Sekarang bandit bisa jadi presiden, jadi wali kota, jadi bupati. Asal dipilih, dia punya duit banyak, sokok rakyat 100 perak. Selesai. Berapa puluh gubernur yang sudah ditangkap, berapa ratus bupati dan wali kota yang sudah ditangkap, tinggal presiden saja. Nah, karena itu MPR mengembalikan ke jalan. Kedua, pasal tentang pemilihan presiden. Semula Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli. Diganti Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang lain. Ini sangat berbahaya menjelang pemilihan presiden 2019. Ahok sudah mengklaim saya presiden yang akan datang. Hari lalu sudah mengklaim saya presiden yang akan datang. Prabowo dan lainnya akan hilang dari peredaran namanya. Apakah pribumi yang jumlahnya lebih 250 juta akan dipimpin oleh orang asing dan keluar dari Indonesia? Ini jelas sangat membahayakan. Seperti Peru pernah dipimpin oleh orang Jepang atau revolusi Yoshimori. Mereka Yoshimori terkenal korupsi, merusak Peru ketika mau ditangkap ke Jepang. Gak bisa ditangkap lagi. Apakah kita nantinya tidak begitu? Karena itu tolak pasal tentang pemilihan presiden. Ketiga, pasal 33 ada nasionalistik, patriotistik. Karena ekonomi kerakyatan, bumi, air dan kekayaan yang di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya. Usaha harus dilakukan secara kekeluargaan. Tetapi ditambah satu ayat, yaitu efisiensi dan modal asing, sehingga mewarnai seluruh ekonomi. Kekayaan alam dikuasai negara, tetapi tidak untuk rakyat karena dianggap tidak efisien. Diserahkan ke modal asing,
diserahkan ke cukong-cukong konglomerat dan lain sebagainya. Akibatnya rakyat banyak ditinggal-tinggal. Zaman Bung Karno, ekonomi dikuasai Indonesia, BUMN didirikan oleh Indonesia. Cina-Cina yang ada di kecamatan di desa diusir pulang, suruh ikut ke Cina. Tapi sekarang malah buruh-buruh kasar datang merusak Indonesia. Jadi harus dikembalikan ke undang-undang. Jadi menurut saya yang makar adalah yang membuat amandemen undang-undang dasar. Waktunya sudah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi juga. Baik, terima kasih. Jadi akarnya persoalan bangsa ini kelihatan jelas di wilayah kekeliruan dalam konteks amandemen Undang-Undang Dasar 45. Way out-nya sudah jelas. Kalau yang 21 konstitusional, tapi evolusi pun tidak menutup kemungkinan asal tujuan kemaslahatan bangsa ini tercapai. Baik, tepuk tangan lagi Pak Penanya itu. Baik, sekarang tadi kan ini supaya tidak banyak jangker nih, gender mangga Bu Lili silakan untuk mewakili kaum yang kita hormati dan hargai perempuan. Silakan Bunda Lili, ya. Iya, tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman yang beragama Islam, Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, jadi saya sebutkan semua. Karena menjaga kedaulatan itu adalah tugas kita semua. Tidak peduli dia beragama apapun, tidak peduli dia beretnik apapun. Yang saya heran, sesudah aksi damai 2016 kemarin, terjadi sebuah kondisi pemutarbalikan fakta, terjadi sebuah fitnah yang bukan main hebatnya, bahwa terutama di 2012 aksi yang begitu damai dikatakan aksi itu adalah aksi anti kebinekaan. Benar nggak? Kita anti kebinekaan nggak? Saya lihat ada Pak Samuel Lengke di sini, aktivis sudah dari non Muslim. Saya lihat ada beberapa teman juga dari etnis Chinese yang ada, yang saya undang di sini dengan hadir. Jadi sebetulnya yang berniat baik kepada Republik ini siapa sih? Kita atau orang-orang itu? Jelas kita lah. Tetapi mereka dengan dibantu oleh media yang kadang-kadang memutarbalikkan fakta dengan semena-mena. Saya mohon ya dengan kawan-kawan media, jangan ini dianggap menyerang Anda. Ini adalah fakta. Ini adalah fakta, dan kalau kita memang sama-sama ingin menegakkan kedaulatan kita kembali sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar, saya berharap teman-teman untuk berani mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah. Ini yang hari ini tidak ada di negeri ini. Yang mengatakan kebenaran diputar balik jadi kita yang salah. Bayangkan seorang putri proklamator yang memproklamasikan Indonesia merdeka itu bapaknya, putrinya ditangkap dengan alasan makar. Jadi kita nggak tahu waktu itu nangkepnya subuh, jadi belum makar pagi juga belum gitu ya. Jadi waktu beliau diinterogasi, dia berbalik tanya kepada pemeriksaannya. Mbak Rahma itu berbalik bertanya pada pemeriksaannya.
Kalau saya diberikan bukti, apa tindakan saya yang dikatakan makar? Jawabnya yang baru polisinya itu mengatakan bahwa, nah itu jelas kok buktinya. Ibu ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini gila apa gila gitu? Ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk menata kembali negara kita ini menjadi pada relnya yang jelas dikatakan makar. Sementara yang mengaman benar yang dikatakan oleh saudara tua saya Mas Permadi tadi bahwa yang mengamandemen itulah yang sesungguhnya yang membuat makar. Dari mulai 2002 sampai hari ini Indonesia tidak pernah tenang. Apalagi 2 tahun terakhir ini sama sekali tidak ada ketenangan. Dan yang ada di depan kita yang sangat berbahaya yang belum disinggung oleh sahabat-sahabat saya tadi adalah satu hal. Fakta bahwa PKI sedang bersiap untuk bangkit. Sementara PKI itu dilarang berada di negeri ini dengan tetap MPR berdominan. Tetap MPR itu adalah kedudukannya sangat tinggi. Tetapi enak sekali itu dilanggar. Hari ini ada organisasi PKI itu dengan ketuanya, dengan ketua umumnya ada. Bayangkan. Nah ini jujur saja, yang kecolongan paling depan ini adalah intelijen Indonesia. Jangan kita ini dijadikan sasaran intelijen, tetapi yang seperti PKI dibiarkan. Itu adalah kebodohan yang luar biasa dari intelijen Indonesia. Saya pernah di Komisi 1, saya tahu bahwa BIN itu selalu minta anggaran naik, tapi negara kita bobol. Dulu kita dukung untuk kenaikan anggaran, untuk kenaikan BIN. Nah, sekarang hari ini kita sudah sangat bersedih bahwa kita ini jadi domba. Ala PKI yang zaman dulu itu sekarang sudah hadir di tengah-tengah. Jadi kita semuanya waspada. Saya ingin menceritakan sekelumit kisah di tahun antara tahun 62 sampai tahun 65 sampai pecahnya satu PKI. Siskamling, buru-buru Siskamling, RT RW yang dipakai ke Ahok. Ada. Nah ini terhadap ketatanegaraan ini benar nggak? RT RW itu adalah garda terdepan dari kita untuk mengetahui siapa-siapa yang berbahaya untuk lingkungan itu. Ini dulu kan dipakai ke Ahok. Jadi membuat KTP hari ini itu tanpa rekomendasi dari RT RW. Siapa yang mau jadi dapat KTP Jakarta. Jadi ini memang sudah sebuah kondisi yang yang sudah direkayasa untuk kita ini dikepung oleh kekuatan Cina. Tetapi hari ini yang ada soalnya bukan Cina Beijing aja. Yang ada hari ini adalah Cina Beijing lawan Cina Amerika, benar nggak? Yang jadi korban siapa? Kita. Jadi sekarang yang paling penting adalah nomor 1 itu kita minta untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk menata ulang negeri ini. Selamat datang. Silakan kembali duduk. Stop. Kita langsungkan lagi. Silakan. Coba duduk. Saya mohon duduk kembali ya. Duduk kembali, silakan. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Habib Rizik Syihab
Dipersilakan duduk, silakan duduk dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon untuk duduk kembali, kita lanjutkan acara kita ini. Silakan duduk, silakan duduk. Ya. Nanti kalau mau tatap muka sama Habib, nanti waktu pulang. Diskusi damai itu adalah diskusi yang duduk, kita duduk, silakan. Ini adalah round discussion, jadi diskusinya duduk. Mohon duduk ya. Mohon duduk. Rekan-rekan wartawan silakan untuk ya. Coba dibantu pastikan kita mana ini ya. Tidak baik. Saya lanjutkan kembali. Oke. Bu Lili 2 menit lagi ya. Ya. Saya hanya mengingatkan kejamnya PKI terhadap bangsa ini. Tahun 1926 dia sudah selamat pada pembinaan Hidayat dan kemudian tahun 1948 dia berontak lagi di Jakarta atau di Madiun dengan membunuh para ulama-ulama kita. Dan tahun 65 dia ulangi yang kita semua tahu dengan peristiwa dan jangan kita biarkan PKI ini untuk melakukan hal itu kembali kepada negara yang dan kita dengan negara ini bersama-sama. Dan yang paling penting semua yang hadir di sini saya minta jangan mau diadu domba. Jangan sampai kita mau diadu domba. Kalau kita sama domba, oke jadi domba. Jadi saya mohon dengan sangat itu diingat-ingat. Dan kalau hari ini saya hanya bisa mendoakan kepada para pejabat di negeri ini untuk diberi hidayah oleh Allah agar bisa melihat apa yang benar dan baik bagi negeri ini bukan bagi mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini sudah terasa panas, kelihatannya ada sebagian yang belum sholat asar, dipersilakan untuk dengan tertib tentu keluar. Ada di sini. Kita tetap harus memelihara perdamaian. Jadi perdamaian inti dari persoalan persatuan dan kesatuan. Tidak boleh ada ribut-ribut. Silakan, Harmoni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Habib Umar Habib Rizky ketemu lagi kita berapa kali kita ketemu di Habib Umar ya, kegiatan bersama-sama. Kemudian Jenderal Pak Yasno, kemudian Pak Tri, kemudian Pak Bambang, Bang Hatta, Bang Lini, semuanya, Pak Batara. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara. Saya diundang di sini untuk ada di sini untuk dengan teman-teman. Saya kemarin kita rapat kita katakan bangsa ini didirikan secara bersama, betul? Ada kebersamaan untuk membangun bangsa ini. Tidak boleh orang lain memecah belah kita. Apalagi orang di seberang sana yang tidak punya warisan untuk membangun bangsa ini. Tidak bisa dikoyak-koyakan. Orang lain datang ke tempat ini, dia mungkin nggak punya beban karena dia nggak punya warisan, nggak punya beban untuk mendirikan republik ini. Dia nggak punya tanggung jawab, terserah dia. Namanya orang luar datang ke sini bikin kaget, terserah dia. Tapi yang membangun bangsa ini adalah kebersamaan kita. Saya di sini sebagai anak bangsa, saya dari Manado, Sulawesi Utara, bersama-sama dengan teman-teman. Ada Samratulangi, ada Lukas Nikopalar, ada teman-teman Indonesia Timur membangun bangsa kita. Ada Samuel yang ada di sini dengan teman-teman. Kalau bangsa ini dalam kebersamaan, tidak bisa apalagi pemerintah dengan alasan apapun membuat kita saling konflik. Harusnya pemerintah mendudukkan kita sama-sama. Dia harus memfasilitasi kita. Ada perbedaan, ada friksi, ada benturan di tengah masyarakat. Itu tugas pemerintah untuk mendudukkan sama-sama persoalan itu. Libatkan seluruh elemen masyarakat. Tentunya ada masalah. Pemerintah tidak boleh ada di belakang orang-orang yang bisa mendukung terjadinya perpecahan dan konflik. Justru pemerintah ada di dalam untuk mendudukkan seluruh elemen masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, ormas. Negara ini, saya bilang ini, dalam demokrasi, pemerintah ada itu karena rakyat. Tidak ada pemerintah tanpa rakyat.
Jika tidak ada rakyat, tidak ada pemerintah. Oleh karena itu, kalau rakyat diadu domba, bermasalahnya di mana? Ada di pemerintahan. Nah, karena itu saya sendiri dalam berbagai diskusi dan perdebatan, saya satu mengatakan bahwa kembali ke UUD 45 itu membuat kita bisa rukun kembali, duduk bersama, kita bisa nyaman kembali. Memilih pemimpin republik ini sudah tidak membuat partai politik berantem. Demokrasi liberal kita membuat suku berantem, agama berantem, tapi kembali ke UUD 45 di mana tokoh-tokoh yang punya kapabilitas, yang punya kemampuan intelektual, yang punya akademisi yang tinggi, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya itu duduk bersama dan memilih pemimpin yang menurut mereka mampu merangkul pemimpin yang berpemimpin. Itu adanya demokrasi kerakyatan, bukan demokrasi liberal dan brutal. Demokrasi yang merangkul, demokrasi kekeluargaan, bukan demokrasi persaingan dan saling menghantam sehingga demokrasi yang membunuh rakyat itu. Tapi demokrasi yang merangkul, demokrasi yang saling merangkul, itulah kekuatan bangsa kita. Kita bukan demokrasi liberal Amerika, kita bukan demokrasi yang saling menghantam, tapi kita ada demokrasi kerakyatan yang saling merangkul. Memilih pemimpin dari para pemimpin, pemimpin menghasilkan pemimpin. Baik, Mas Amra, Pak. Itu Kamar saya mau singkat. Terima kasih, mungkin itu agak memakan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, nanti Habib akan masuk. Saya mohon kepada Pak Jenderal Soeharto, silakan dulu untuk tentu saja 8 menit juga. Disiplin kita. Ya, 8 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup marinir. Saya diberi waktu 8 menit, tapi sekaligus saya nanti juga mengundang tanggal 8 Februari untuk hadir di musyawarah kebangsaan di Balai Sudirman. Dan kita bicara oleh satu akhir, gedung ini siapapun bicara apapun nggak pernah masuk di tes. Gedung 45 ini Jokowi start dari situ, Ahok start dari situ. Tapi kalau yang lain start dari sini, no. Kita punya media 12 TV, yakin tidak akan menyadari. Tapi dia sama. Yes, nggak usah dilakukan. Saya hanya mungkin menambahkan karena sudah komplit. Saya hanya menambahkan kita bicara kedaulatan. Apakah saat ini kita sudah berdaulat? Dalam bidang politik kita sudah tidak berdaulat. Di lantai 2 masih ada NDI di sana yang mengatur amandemen. Di bidang ekonomi mana ada tambang kita dipegang oleh orang kita. 70% ekonomi kita dipegang oleh kurang dari 1%. Sosial budaya kita digerojok oleh narkoba, dan ini barisan narkoba digerojok ke Indonesia melebihi daripada perang candu. Dan siapa yang berpengalaman dalam perang candu, itulah yang melonjak kita sendiri. Orang tua dibunuh anaknya, kakek dibunuh cucunya, dan lain-lain. Itu gambaran kita sudah tidak berdaulat di sosial budaya. Belum kita ngomong di bidang hukum. Anda jangan curi-curi jagung sekilo 2 kilo, bisa berakibat puluhan tahun. Kalau nyuri jangan tanggung jawab. Triliunan. 10-20 triliun, Anda bebas. Jadi disinilah sebetulnya kekat yang ingin saya sampaikan. Kita sekarang adalah krisis keadilan, kita krisis kedaulatan. Itu yang kita perjuangkan. Itu yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan ke depan krisis ini bisa hilang. Tapi krisis ini bisa hilang
apabila kita bisa mengatasi krisis kepemimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biasanya kalau tentara itu efeknya efektif 1 peluru 1 nyawa, biasa. Tapi kalau ada yang 1000 peluru ditembakkan tapi tidak tertembak orangnya karena salah, itu bukan kekuasaan negara, tapi itu pemborosan uang negara. Begitu kira-kira. Nah, sebelum habis sekali lagi ada akademisi Profesor Dr. Theodor Syam. Silakan dari Universitas Nasional. Silakan Dokter. 8 menit supaya semuanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Dua kosakata ini tidak boleh hilang. Sering kita lupa kalau kita tahu khusus mana kemerdekaan Allahu Akbar itu. Bung Tomo itu Allahu Akbar. Para syuhada jadi Allahu Akbar. Dua kosakata ini harus bersanding. Ini yang penting dalam semua harus tahu. Jadi, bagi saya hari ini Indonesia disimpan saja. Saya teringat ungkapan Muhammad Hatta bahwa Pancasila yang terdiri dari 5 sila, bahwa sila yang satu ketuhanan yang Maha Esa menjiwai sila-sila yang lain. Terpuruknya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, hari ini penista agama dibela, pembela agama dihina, anti agama ditoleransikan, penegak agama ulama dituduh intoleransi. Orang kelompok yang berpangkiri PKI, komunis, marxisme, sekularisme, liberalisme dibiarkan berkembang. Kelompok yang menegakkan dan menegaskan nilai-nilai agama dihujat, dihina dan dimarginalisasikan, bahkan dikriminalisasi. Salah satunya saya dengar Habib dengan tersangka, ya Allah, Habib dan kenal saya punya tersangka. Kita doakan dia, biar kita istiqomah. Kita betul pendidik Islam yang istiqomah. Kalau di kampung bilang, waktu di kampung dia sering baca ayat kursi, dapat tulis rupa ayat. Jangan sampai sini. Kita belajar, jangan kita terus jatuh ke lubang yang sama. Ini harus menjadi catatan buat umat Islam. Kita doakan beliau istiqomah. Allahu Akbar. Sila Tuhan yang Maha Esa tidak dihormati, apalagi dihayati. Yang muncul kelompok yang memperolok-olokkan kesucian dan kemuliaan agama. Di medsos luar biasa, penghinaan kepada agama itu seperti hal yang biasa. Di media sosial, agama jadi bahan guncingan antar kelompok, bahkan di internal sesama seagama. Saya ngajak kepada generasi muda, janganlah mempertentangkan perbedaan macam-macam. Dalam perjuangan ada strategi, ada taktik, ada prioritas. Sekarang butuh persatuan umat. Butuh persatuan umat. Saya sering mendengarkan Habib dia cinta persatuan umat. Asap, surat asap di korporasi, kali kerja. Sopan kamu menjadi manusia. Ketuhanan Maha Esa dalam posisi tidak lagi
menjiwai sila-sila yang lain. Bahkan dibangun stigma bahwa kaum agama dipertentangkan dan kemudian dikatakan agama menjadi sumber konflik. Anak saya sampai bilang, ayah, kok agama sumber konflik? Saya mengatakan gimana tidak harus kita dekat. Kalau agama yang mulia ini yang luar biasa dibilang sumber konflik. Kelompok mayoritas terbesar pemeluk agama di Indonesia tanpa mengurangi kehormatan kita pada saudara kita yang lain. Saya bicara dari perspektif sosiologis, memang umat Islam terbesar tanpa kita melupakan rasa hormat kita pada saudara kita yang lain. Melalui opini media dibangun kesan bahwa Islam itu radikal, intoleran. Kemudian merongrong pembangunan. Ketika Pak Wiranto diundang MUI, saya bilang pada Pak Wiranto, saya selama 2 tahun pemerintahan ini tidak pernah mendengarkan kata-kata takwa. Tidak pernah insan yang takwa. Yang ada adalah jumlah pelabuhan, infrastruktur, tol laut, revolusi mental menjadi revolusi mental. Saya tanya sama Pak Wiranto, apa yang sudah dikerjakan tentang revolusi mental dalam konstruk model? Kalau memang ini pilihan dalam pilihan ini belum ada sampai sekarang. Saya tanya di Dewan Tanas, nggak ada konsep itu. Konsep dalam negara Dewan Tanas baru diserahkan ke dalam sini. Karena itu yang mampu mengawal ini adalah dari segala membuktikan adalah umat Islam bekerjasama dengan TNI dengan elemen yang lain. Insya Allah saya teringat ucapan Ustaz Sudin, sering bangsa Indonesia ini dalam titik kritis itu Allah memberikan pertolongan. Pemberontakan 48 ulama dari dibunuh di Madiun sana ya, di kawasan Jawa Timur sana. Tapi TKI hancur. Muncul lagi 65. Banyak dibunuh juga. Bahkan jenderal-jenderal kita dibunuh, tapi mereka juga begitu. Insya Allah kita bahwa yang mampu memberadabkan bangsa Indonesia dan menegakkan Pancasila, di mana sila kepada Maha Esa menjual sila-sila yang lain adalah kita. Habib. Berapa menit? Ketidakadilan sosial, poin 1 aja sekarang. Sudah mulai itu. Ketidakadilan sosial itu apa? Penggusuran. Yang terakhir stigma menjelekkan saudara kita ini saat Arab. Padahal ini bagian dari kita juga mulai kita. Sudah mulai. Karena ada kaitannya Arab dengan Islam, ada demisel. Ketidakadilan dalam sumber ekonomi, 50,3% kekayaan nasional dikuasai 1% dari keseluruhan keluarga Indonesia. Yang etnisnya juga bilang minoritas. Sebenarnya bukan soal reklamasi aja dari sini. Kawasan Pantura dari mulai Lampung sana, Riau, Pantura itu sudah dikapling-kapling. Saya dulu waktu di kuliah, Sudi Farah mengatakan bahwa saudara kita yang di situ memang sudah membuat yang seperti sabuk gitu ya, di pantai. Sebenarnya ini ya ada hikmahnya, reklamasi biasa, tapi sebenarnya sudah habis gitu. Kalau dulu kita ke pantai bisa gratis, gitu ya, mobil diparkir, kita nggak buka baju, langsung nyebur, sekarang nggak bisa. Sudah dikapling, sama pemilik modal besar. Orang terkaya 10% menguasai 70% ekonomi nasional. 23% itu 90%. Dan yang 90% itu terbesar umat Islam. Jadi semangat kita harus dibarengi dengan
merumuskan strategi dengan pikiran yang jernih, dengan gagasan-gagasan yang cerdas. Semangat kita tidak. Saya setuju dengan Pak Jawahid, kita boleh bagaimana mengimbangi ekonomi umat harus bangsa menjadi ekonomi. Rasulullah berjuang politik dimulai dengan gerakan ekonomi. Gerakan ekonomi, gerakan sosial, gerakan politik. Tidak ada gerakan politik yang berhasil kalau tidak dimulai dengan gerakan sosial. Lihat terus. Penguasaan asing 70% sumber daya alam. Untuk asing itu perbankan 77%, sumber daya alam 85%, hutan 70%. 44 dari 50 terkaya di Indonesia, 44 orang dari 50 terkaya di Indonesia itu adalah etnis milik saya. Ketidakadilan budaya, tadi sudah singgung, hedonisme, sekularisme, budaya hip-hop, budaya pura-pura, gitu ya. Supaya generasi muda jangan disuruh berpikir yang serius tentang negara. Jangankan akhirat, negara aja biar menghayal aja kan? Dengan itu, dengan daun-daun ganja itu ya, dengan daun-daun setan itu kan, dengan pil-pil apa? Pil-pil koplok pernah ya? Pil koplok. Yang penting ketidakadilan mendapatkan informasi yang prima dan benar. Umat Islam sama sekali tidak menguasai Waktunya media. habis. Silakan, habis waktunya nih. Habis waktunya. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Bekerja. Ya, mudah kan? Allahu Akbarnya kencang, merdekanya kencang, bekerjanya pelan. Sholat subuh kencang, habis sholat subuh tidur, jangan. Baik, Pulang tidur. Terima kasih. tepuk tangan dulu. Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beberapa pembicara dan yang lainnya, tentunya saya mohon maaf karena waktunya sudah cukup mendesak. Saya kira yang terakhir ini masih ada Pak Usama. Kalau beli Pak Usama, ya sudahlah. 4 menit ini karena spesial ini. Waktunya ini khusus ini. Ini kalau khusus dari 4 menit tidak 8 menit ya. Ya. Baik, silakan 4 menit ya. Ini jam-jam tidur, jadi agar ada giroh perjuangannya, sahut dengan semangat. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan berpanjang lebar karena komando dari Ketua Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Revolusi siap! Siap! Dan saya sudah mendengar komando dari Habib Rizik Revolusi siap! 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 Sudah cukup 2 komando. Yang satu mewakili rakyat, yaitu pemegang saham pada Republik ini. Yang satu adalah tentara yang selalu bersatu bersama rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Takbir! 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 Saudara-saudara sekalian, ada dalam perspektif Trias Politika ada 3 lembaga yang menentukan kehadiran negara di hadapan rakyat, yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kalau 3 lembaga ini bisa memenuhi harapan rakyat, maka negara baru berjalan. Karena rakyat adalah pemegang saham terbesar daripada sebuah negara. Sekarang saya ingin tanya pada saudara-saudara sekalian, apakah lembaga yudikatif sudah memenuhi harapan rakyat? Apakah yudikatif sudah memenuhi harapan rakyat? Belum, saudara-saudara sekalian. Ini suara hati saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang merekayasa. Ketika aksi damai 212, jutaan rakyat berkumpul di Monas, tetapi jutaan rakyat umat Islam bisa dikalahkan oleh seorang Ahok. Ini tandanya
apa yang dikatakan Jenderal Tiasno Sudarto bahwa negara ini dikelola secara korporasi, benar adanya saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, kita rakyat tidak boleh diam. Tidak cukup kita kumpul di sini. Kita harus segera membangun jaringan-jaringan, melakukan gerakan. Pertanyaan saya kedua, apakah legislatif sudah memberi harapan rakyat? Saya ulang, apakah DPR RI sudah memberi harapan rakyat? Maka tidak ada saluran lain, saudara-saudara sekalian. Ketika aksi damai 212, kekuatan politik, termasuk kekuatan politik Islam, tidak ada yang bersuara, saudara-saudara sekalian. Justru rakyat umat yang berbicara di bawah komando GMTF 212 yang dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Pertanyaan saya yang ketiga, apakah eksekutif sudah memenuhi harapan rakyat, keinginan rakyat? Hancur. Hari ini kita merasakan kenaikan harga di mana-mana, seluruh sektor. Sementara dalam konsep korporasi nation, saudara-saudara sekalian, sebuah kelompok elit negara menjual kepada pihak asing untuk menjadikan republik ini hanya sebagai pasar untuk menggali sumber daya manusia alam untuk kepentingan-kepentingan asing. Saya bersama rekan-rekan di Persaudaraan Muslim Indonesia Parmusi sudah memetakan dua hal, Pak Habib. Bangsa ini, Pak Tiasno, dihadapkan dua ancaman besar. Pertama, poros kiri, poros Jakarta-Peking, yang menampakkan pemikiran-pemikiran neokomunisme, dan ini hadir di elit-elit negara. Dan yang kedua, gerakan transnasional yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran komunisme liberalisme, poros Jakarta Washington yang dipengaruhi oleh Yahudi Israel. Di sana ada ISIS, di sana ada Syiah dan seterusnya. Ini merupakan grand design untuk merebut republik ini, bangsa ini. Oleh sebab itu, apakah saudara-saudara ikhlas bila mana bangsa ini dikuasai asing? Tidak. Kalau tidak, satu kata, lawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, terima kasih. Baik, kita sudah panas nih. Saya kira kalau sudah kepanasan gini, maka kita harapkan kepada Habib nanti mungkin yang sejuk-sejuk, kan? Karena ternyata kelihatannya yang panas juga, karena yang sejuk-sejuk. Silakan, tepuk tangan untuk beliau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada segenap ikhwati al-hibba'i rahimakumullah, kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan menjadi modal untuk kebersamaan kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjuangan kita dan menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, saya hanya ingin menyampaikan di sini bahwa antara Islam dan nasionalis tidak boleh ada dikotomi. Jadi upaya dalam bentuk apapun yang mendikotomi antara Islam dan nasionalis adalah upaya adu domba antar anak bangsa. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini, dari pandangan Islam,
bahwa setiap muslim diajarkan oleh agamanya untuk cinta negeri, untuk cinta negara, untuk cinta bangsa dan rakyatnya. Sehingga setiap muslim yang mengamalkan ajaran agamanya pasti dia seorang nasionalis yang cinta bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Karena itu tidak benar kalau gerakan-gerakan Islam, tokoh-tokoh Islam sebagaimana saat ini difitnahkan anti NKRI, anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti kepada Bhinneka Tunggal Ika, semua itu adalah fitnah yang harus kita lawan bersama, saudara. Bahkan gerakan-gerakan Islam sepakat, saudara, bahwa kita saat ini bukan lagi pada tataran berdebat soal dasar negara, bukan lagi berdebat soal NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan saat ini kita sudah masuk ke tataran bagaimana cara kita mengembalikan peninggalan para founding father kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dikhianati dan diobok-obok. Jadi sekali lagi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dikhianati, sudah diobok-obok, maka Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika hanya tinggal tunggu waktu untuk diobok-obok juga oleh mereka, saudara. Maka itu sebelum terlambat, ayo kita rapatkan barisan, kita satukan potensi kita, mari kita pertahankan persatuan-kesatuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, serta kita pertahankan Bhinneka Tunggal Ika, dan mari bersama-sama kita bebaskan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk penjajahan asing dan asing, saudara. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Merdeka! Kemudian saya ingatkan saudara, saya pernah diundang beberapa waktu yang lalu dalam acara simposium, yaitu tentang PKI. Nah, kemudian saya sudah paparkan dalam simposium hampir ada 30 indikasi tentang kebangkitan PKI. Jadi kalau ada oknum-oknum pejabat di negeri ini yang menyatakan PKI sudah finish, PKI sudah selesai, PKI sudah tidak mungkin bangkit kembali, dusta dan bohong. 30 indikasi sudah kita paparkan, dan itu menjadi bukti yang tidak terpungkiri bahwa PKI memang bukan lagi sedang bangkit, tapi sudah bangkit di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita dan tingkatkan kebersamaan kita. Jangan kita kasih kelas sedikit pun juga untuk PKI bangkit di Republik Indonesia ini. Siap gajah PKI? Siap habisi PKI? Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, belakangan indikasi yang terbaru tentang kebangkitan PKI itu, yang saat ini saya dan kawan-kawan sedang melawan habis-habisan, adalah munculnya logo mirip Palu Arit yang ada di uang kertas Republik Indonesia, saudara. Walaupun Bank Indonesia mengatakan itu hanya teknologi, yaitu untuk pengamanan, justru kita kembali bertanya, kenapa teknologi pengamanan uang kertas dari pemalsuan tersebut harus muncul berlogo mirip Palu Arit? Bisa diupayakan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, karena itu saudara, protes kita terhadap hal tersebut mestinya itu ditangkap oleh pemerintah dengan sinyal yang positif. Tapi tidak, yang ditangkap oleh pemerintah, saudara, polisi mendorong Gubernur Bank Indonesia untuk melaporkan saya. Begitu Bank Indonesia tidak mau melaporkan, maka dimunculkan LSM binaan Polri untuk melaporkan saya dalam persoalan tersebut. Saya tidak akan mundur bahwa munculnya logo Palu Arit di Indonesia harus kita lawan bersama. Takbir! Siapkan yang PKI. Takbir! Memang satu keprihatinan di negeri kita saat ini, saudara, manakala intelijen digunakan untuk memata-matai para ulama dan tokoh nasionalis, mestinya intelijen itu ditingkatkan fungsinya untuk memata-matai kebangkitan PKI, bukan untuk memata-matai mereka cinta kepada bangsa dan negeri ini. Kemudian kepolisian sendiri dijadikan alat untuk mengkriminalisasi
mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi tokoh-tokoh nasionalis, bahkan bukan lagi mengkriminalisasi, tapi menerorisasi para ulama dan memakarisasi daripada tokoh-tokoh nasional yang cinta kepada bangsa ini, saudara. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus kita lawan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara polisi. Sehingga polisi tidak bisa seenaknya mengkriminalisasi setiap warga negara, tapi polisi tugasnya adalah menegakkan hukum. Indonesia adalah negara hukum, saudara. Maka itu saya mengajak semua yang ada di sini, ayo mari kita selamatkan NKRI kita. Ini negeri milik kita bersama. Apapun agama dan budaya Anda yang cinta kepada Republik ini, mari kita bergandeng tangan, kita jaga ini kedaulatan NKRI sebagai tanggung jawab kita semua. NKRI ini adalah kapal besar kita yang menampung kita semua. Enggak boleh kapal besar ini dilobangi oleh siapapun, saudara. Satu saja melobangi kapal besar ini, kemudian kita biarkan, kapal ini akan tenggelam, kapal ini akan karam dan akan menghancurkan kita semua. Maka itu saya mengajak semua yang ada di sini, cinta Indonesia, cinta NKRI, siap pertahankan NKRI, siap menegakkan kedaulatan NKRI. Kedaulatan NKRI di semua bidang harus kita tegakkan. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, semua aspek kedaulatan di Republik ini harus kita tegakkan, saudara. Maka itu sekali lagi dan sekali lagi, kalau barusan sudah kita dengarkan bapak-bapak kita menyampaikan di tempat ini betapa pentingnya kita ini menggelar musyawarah kebangsaan, dialog nasional dan lain sebagainya. Saya ingatkan sekali lagi di forum ini bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak boleh anti dialog, tidak boleh anti musyawarah. Mestinya mereka undang tokoh-tokoh nasional. Mari kita remuk untuk menyelamatkan Republik Indonesia yang kita cintai ini, saudara. Maka itu saya dukung akan disampaikan tadi oleh Bapak Tiasno maupun yang lainnya. Yang ke depan saudara akan disampaikan juga oleh Bapak, yaitu Soeharto, bahwa ke depan akan digelar, yaitu ada musyawarah kebangsaan, ada musyawarah akbar umat Islam, ada musyawarah dialog nasional untuk kita sama-sama merapatkan barisan dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI tercinta. Siap bergandeng tangan, siap berjuang bersama, siap selamatkan NKRI. Takbir. Ingat saudara, yang pertama yang ingin saya tekankan, berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, satu ketuhanan yang Maha Esa, ini berarti sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, negara beragama, sehingga pemikiran pemahaman apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada tempat di Republik Indonesia, saudara. Apakah itu paham komunis, marxisme, leninisme, termasuk paham-paham spesialis, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme yang merupakan produk-produk Zionis internasional. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah tegas, sudah jelas bahwa para founding father kita mengamanatkan negara ini kepada generasi penerusnya untuk selalu menegakkan keadilan. Keadilan itu, saudara, justice for all. Keadilan itu untuk semua, tanpa memandang suku, budaya maupun agama. Semua bangsa Indonesia, siapapun dia, berhak untuk mendapatkan keadilan dan berhak untuk selalu diperlakukan dengan adil. Bahkan juga harus diperlakukan dengan beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang oleh karenanya, saudara, berdasarkan ini, segala tindakan yang tidak berkeadilan, segala tindakan yang tidak beradab tidak boleh ada diberi tempat di negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Karena ketiga dari Pancasila adalah persatuan Indonesia. Saudara, kalau bicara persatuan Indonesia, kita sudah sepakat ini negara adalah negara kesatuan. Satu jengkal pun di wilayah Republik Indonesia tidak boleh ada lepas untuk melepaskan diri. Karena itu kita menolak segala bentuk, yaitu gerakan separatis. Dari mulai Aceh sampai Papua, tidak boleh lagi ada gerakan separatis untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia, saudara. Maka itu kita minta kepada pemerintah kita, saudara, untuk menggerakkan intelijennya, menggerakkan keamanan dan pertahanannya. Ya, bukan untuk memata-matai ulama, mengkriminalisasi ulama, tapi untuk mencegah separatis di setiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Takbir.
lagi terulang di Republik Indonesia, saudara. Indonesia ini bukan negara federasi. Indonesia ini negara kesatuan. Sehingga kalau ada satu wilayah yang menghendaki untuk melepaskan diri dari NKRI, nggak bisa referendumnya hanya untuk wilayah tersebut. Andai kata internasional menuntut kita untuk menggelar referendum, satu wilayah ingin lepas dari NKRI, maka setiap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus dilibatkan dalam referendum untuk menentukan nasib bangsa. Siap jaga NKRI? Hampir. Yang keempat, saudara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat, berdasarkan sila ini, Indonesia adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi liberal, bukan negara demokrasi barat, bukan negara demokrasi Yahudi, bahkan bukan negara demokrasi sosialis. Tidak, saudara. Indonesia adalah negara musyawarah untuk mufakat. Kalau ada yang bertanya, apa sih beda negara musyawarah itu, saudara, dengan demokrasi liberal, dengan demokrasi barat yang ditawarkan selama ini kepada bangsa Indonesia? Berbeda, saudara. Musyawarah itu mengumpulkan para ahlinya di setiap bidang, saudara, yang punya integritas moral, yang menguasai satu disiplin ilmu, kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara. Tapi berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu prinsipnya one man one vote, satu orang satu suara. Sehingga maaf, saudara, akibatnya apa? Presiden punya hak satu suara, pelacur pun juga punya hak satu suara. Ini penghinaan kalau presiden disamakan dengan pelacur, kalau pejabat disamakan oleh orang-orang yang tidak berintegritas moral, saudara. Nggak boleh, presiden nggak boleh disamakan dengan pelacur, ulama juga nggak boleh disamakan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, saudara. Jadi musyawarah itu bukan setiap orang yang nggak punya ilmu, yang nggak punya integritas moral, maling-maling, bajingan, koruptor, semua diajak musyawarah. Tidak, yang diajak musyawarah itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berintegritas moral. Itulah dasar kita punya negara. Maka itu sekali lagi bahwa sila keempat dalam Pancasila ini harus kita tegakkan, harus kita kembalikan, saudara. Ini akibat Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, diobok-obok, kita berubah menjadi demokrasi liberal. Akhirnya sila keempat ini sudah diabaikan, saudara. Ini penistaan terhadap Pancasila, bukan lagi dengan ucapan, tapi dengan tindakan, dengan fakta kenyataan. Sila keempat ditinggalkan oleh bangsa Indonesia akibat, saudara, kerakusan daripada kekuasaan yang terjadi di Republik ini pasca reformasi 1998. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas, saudara, Indonesia ini negara kaya raya. Apa yang kita tidak punya di Republik ini, saudara? Maaf, saudara, ini kalau negara Arab cuma punya minyak, saudara, minyak bumi sudah kaya raya. Indonesia ini punya minyak bumi dan minyak langit. Yang mana minyak langit? Sawit itu minyak langit, saudara. Yang negara Arab nggak punya, saudara. Bukan hanya minyak bumi dan minyak langit yang kita punya, saudara. Emasnya, platinanya, tambahnya, timahnya, tembaganya, logamnya, saudara, sampai kepada uranium, bahan baku untuk membuat nuklir. Indonesia termasuk negara yang mengandung uranium terbesar di dunia ini, saudara. Di Indonesia, jangankan penduduknya 250 juta, saudara. Andai kata penduduk Indonesia ini 1 miliar sekalipun, kekayaan yang dimiliki oleh Republik Indonesia sebagai anugerah daripada Allah, sebagai Tuhan yang Maha Esa, lebih dari cukup untuk menghidupi rakyat yang 1 miliar sekalipun, saudara. Sampai kenapa penduduk baru 250 juta, banyak pengangguran, saudara, banyak orang miskin, banyak orang menderita. Karena di Republik ini, saudara, banyak tikus-tikus negara, banyak rampok-rampok negara yang menjarah kekayaan negara seenak perut mereka, saudara. Maka itu kita harus bela, yaitu rakyat sampai lapis yang paling bawah. Mereka harus sejahtera, mereka harus ditingkatkan kesejahteraan sosialnya. Nggak boleh ke depan di Indonesia ada pengangguran lagi, di Indonesia ada orang yang miskin melarat lagi, di Indonesia ada orang yang makan nasi aking, nasi bekas yang sudah sekian lama nggak dimakan, basi dijemur kembali. Ini betul-betul satu pemandangan yang ironis, saudara. Bagaikan tikus yang mati di atas lumbung padi, saudara. Kita kaya raya, sekali lagi kita kaya raya, kita tidak miskin.
Maka itu ayo kita bangkit saudara, kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, kedaulatan bangsa Indonesia harus kita rebut dan kita tegakkan kembali di bumi Indonesia. Siap semua? Takbir! Takbir! Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan surat Al-Fatihah, kita Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan NKRI kita. Indonesia dijadikan sebagai baldah thayyibah, salihah mubarakah. Kepada Allah Subhanahu wa taala agar rakyat Indonesia ini disayangi Allah, dilindungi Allah, dipelihara Allah, diberkahi Allah, dan semua orang-orang rusak yang ingin menghancurkan negeri ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua disatukan oleh Allah dalam iman, Islam dan ihsan, disatukan dalam NKRI, disatukan dalam perjuangan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Nah, sebelum saya akhiri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kondisi kita saat ini baik dari gerakan agamis, Islamis maupun nasionalis, saat ini saudara di hadapan rezim penguasa ini selalu dicari-cari celah dan kesalahan. Jadi bukan mereka membuka pintu dialog, bukan mereka membuka jembatan emas untuk dialog antara para tokoh mencari solusi bagi republik, tapi mereka mencari celah untuk mengkriminalisasi, memantalisasi, menterorisasi baik tokoh Islam maupun tokoh nasionalisme. Bahkan saya bisa gambarkan kondisi saat ini, saudara, andaikan kita menginjak seekor semut secara tidak sengaja, semut pun dikirim oleh polisi untuk melaporkan kita. Jadi mulai dari sini hati-hati, jangan sampai injak semut. Apa saja bisa dilaporin sudah. Nah, itu tidak ada urusan, kita akan melakukan perlawanan. Hari Senin jam 10 saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya, yaitu berkaitan dengan pernyataan protes saya yang keras terhadap adanya yaitu gambar Palu Arit di uang kertas baru Republik Indonesia. Saya senang dipanggil. Kenapa saya senang dipanggil? Sehingga dalam dipanggil nanti akan diekspos kemana-mana, sehingga rakyat Indonesia tahu betapa duit yang mereka pakai setiap hari itu adalah lambang PKI, saudara. Dan ini bukan persoalan kecil, jangan mengatakan hampir dengan persoalan gambar, enggak, ini persoalan simbol. Ini perang simbol namanya, saudara. Ini persoalan berat. 250 juta bangsa Indonesia akan menggunakan uang kertas tersebut sebagai alat transaksi, alat bayar. Yang mereka gunakan adalah yang berlogo Palu Arit. Ini berlogo PKI, nggak boleh kita biarkan. Ini negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara Pancasila, negara berketuhanan, negara beragama, bukan negara komunis, bukan negara PKI. Jadi ada logo lambang PKI dalam bentuk apapun, akan kami lawan sampai tetes darah yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah revolusi yang didahului oleh gerakan-gerakan dialog dan damai, oleh gerakan yang beradab, tetapi memiliki tujuan-tujuan yang konkret tanpa mendiskriminasi siapapun. Itu pertama. Yang kedua, secara konstitusional ada paksa dan kajian bahwa
bangsa ini. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan terdampak yang telah terjadi adalah misalnya dalam pemilihan presiden yang langsung, dalam pemilihan kepala daerah yang langsung, yang terjadi bukan musyawarah mufakat yang dengan tekanan, tapi menimbulkan politik uang dan menimbulkan sebuah kekuatan ekonomi koruptif, nepotisme dan politik, dan ini mengancam termasuk menimbulkan defisit kedaulatan negara dalam konteks ekonomi. Yang ketiga, bahwa di dalam kehidupan demokrasi, dialog, kesepakatan dan musyawarah adalah fundament dari kekuatan kehidupan bernegara Indonesia. Karena sila keempat dari Pancasila itu merupakan dasar negara yang tidak boleh dianulobakan. Oleh karena itu, untuk mengisinya adalah tidak mungkin bahwa Indonesia harus menolak demokrasi liberal. Indonesia harus menolak demokrasi apapun yang tidak sesuai dengan musyawarah dan mufakat. Nah, karena itu mutlak kembali kepada undang-undang dasar itu dalam rangka menjamin dan meluruskan negara Indonesia yang tidak boleh terkurangi sedikit pun, termasuk juga oleh pengaruh asing dalam kaitannya dengan pasal 33. Pasal 33 itu jelas bisa unsur ekonominya ekonominya kan. Tetapi yang terjadi sekarang adalah ekonomi liberal yang memberikan peluang kepada negara luar untuk menggerogoti sumber negara, sumber daya alam. Apa akibatnya? Kemiskinan yang terjadi, termasuk kemiskinan tidak di mana-mana. Kemudian yang ketiga adalah sebuah usaha yang kuat, sebuah usaha yang memang kokoh tidak mungkin dapat dilakukan tanpa membangun persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu hanya mungkin ditegakkan tanpa ada kebijakan pemerintah yang diskriminatif, tanpa ada kebijakan yang berubah. Ini saya katakan bahwa di dalam negara hukum pemerintah itu memiliki kewajiban untuk mengambil strategi dan mencegah timbulnya kekerasan. Ada kecenderungan kali ini saat ini terjadi konflik dan kekerasan negara itu muncul, dan ini sebagai bangsa negara yang mencintai musyawarah kita mencegah intervensi negara yang menimbulkan tidak terlibat dan kekerasan negara itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyangkut kebijakan negara yang berkaitan dengan wilayah negara. Kita harus sadari bahwa wilayah negara itu di dalam konsep negara bangsa itu menyatu. Tidak boleh sejengkal apapun negara itu dipindah ke pihak lain. Begitu ada kekuasaan yang membiarkan wilayah negara itu pindah, itu sesungguhnya adalah makar yang nyata-nyata. Makar yang nyata-nyata artinya ada kekuatan, ada pemerintah yang membiarkan itu terjadi. Itu sesungguhnya makar. Nah, kita doakan mudah-mudahan terjadi. Kalau terjadi, siapa yang harus melakukan itu? Sekali lagi, kekuatan rakyat yang harus mempertahankannya. Kemudian selanjutnya adalah di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta tanah air seluruh warga Indonesia. Tidak ada yang namanya blok, Islam, nasionalis, semuanya adalah warga negara Indonesia. Karena itu, ketika kita akan mempertahankan wilayah negara Indonesia, kita sepakat bahwa sebuah wilayah itu hanya akan bisa kalau yang namanya referendum itu dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Yang terakhir, sebuah negara dikatakan profesional, akuntabel, transparansi, responsibility. Apa cirinya? Cirinya negara itu harus bekerja profesional. Profesional itu katanya apa? Tidak pernah akan berbuat salah. Negara harus berusaha meminimalisir kesalahan. Nah, oleh karena itu dalam konteks baik di TNI maupun di Polri tentu tidak boleh berlomba atau diadu-adu. Yang terjadi TNI, Polri, warga negara Indonesia harus sama-sama bekerja profesional dalam rangka menjunjung tinggi negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka menegakkan persatuan dan kesatuan Indonesia.
Indonesia itu tentu kita mengakui secara konstitusional dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian dan Pancasila, tapi juga tidak mungkin Indonesia yang religius, Indonesia yang anti sekuler itu mengabaikan peran ulama-ulama Indonesia yang telah memiliki kontribusi kepada negara Republik Indonesia itu. Saya tidak itu dari saya, nanti akan ditambah oleh Pak Diasno, kemudian siapa lagi? Silakan Pak Diasno. Terima kasih. Tambahan dari saya pendapat semua tadi. Kemudian saya tambahkan, ada usaha sekarang ini pemerintah untuk mengadakan lembaga penegakan Pancasila. Saya berpendapat bahwa untuk menegakkan Pancasila itu tergantung kepada konstitusi yang dijabarkan pada undang-undang, kemudian undang-undang yang dijabarkan pada peraturan-peraturan. Jadi konstitusi, undang-undang, peraturan itu semuanya harus Pancasilais. Kalau ini di luar Pancasilais, maka tidak akan bisa yang namanya menegakkan dan melaksanakan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu, karena Undang-Undang Dasar 45 sudah diamandemen, dan amandemennya itu menyimpang dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalamnya terdapat Pancasila, maka Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen itu sudah menyimpang dari Pancasila. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan dan menegakkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, maka harus syaratnya nomor 1, harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kemudian Pancasila itu anti kepada liberalisme. Pancasila itu anti kepada penjajahan. Pancasila itu anti kepada kapitalisme. Pancasila itu anti feodalisme. Pancasila itu anti ateisme dan komunisme. Pancasila itu anti sekularisme. Dan Pancasila itu adalah anti kepada perpecahan, karena di situ harus ada musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul menyelenggarakan lembaga menegakkan Pancasila itu, maka arti dari Pancasila tidak boleh menyimpang dari hal tersebut. Kemudian tambahan dari saya adalah sifat kesatria, sesuai dengan kalau TNI itu ada Sabta Marga ketiga. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran dan oleh karena itu, pemimpin-pemimpin Indonesia tidak boleh keluar dari takwa, boleh meninggalkan kejujuran, kemudian membela kebenaran. Jadi jangan yang benar-benar itu dipersalahkan, yang salah-salah ini malah diangkat kemana-mana sebagai suatu kebenaran dari masyarakat. Kemudian hukum harus menegakkan keadilan. Jadi jangan sampai hukum kita ini justru tidak adil. Kalau ke bawah itu tajam, tapi kalau ke atas itu selalu tumpul. Dan membeda-bedakan
personal sebagai rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia atau anggota masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tambahan dari saya ini, semoga kita memilih memimpin Indonesia adalah yang berjiwa kesatria. Terima kasih. Itu adalah Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan. Amandemen kemarin pasal-pasalnya banyak yang bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Padahal badan hukum tidak boleh bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Amandemen kemarin sudah disusupi oleh alias liberalisme. Saya mengajak kita flashback kembali ke belakang. Saya kutipkan ucapan Su'om, ahli konstitusi pada saat itu yang juga ketua panitia hukum dasar. Beliau katakan, sistem demokrasi liberal itu sebagai penjelmaan paham individualisme adalah sistem yang menyebabkan kemurkaan dunia, menyebabkan imperialisme dan peperangan antar segala manusia dengan segala manusia. Oleh karena itu, panitia menolak sistem demokrasi liberal. Jadi kembali ke baik, saudara-saudara sekalian, satu hal yang ingin kita sampaikan tentu ini akan kita sambung dengan gerakan-gerakan yang lebih nyata. Apa yang kita lakukan ini bukan sebuah gerakan tertutup, tetapi gerakan terbuka yang insya Allah ke depan itu akan melibatkan lebih luas lagi tokoh-tokoh yang peduli kepada kedaulatan NKRI. Maka hari ini kita juga memperkenalkan sebuah majelis yang lahir hari ini yang kita beri nama Majelis Penegak Kedaulatan NKRI. Ya, insya Allah nanti kita akan kawali teman-teman dan mohon doanya mudah-mudahan perjuangan kita menegakkan kedaulatan NKRI diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja ingin saya lebih pertegas sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Jenderal Tiasno bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pasca reformasi itu bertentangan dengan Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan di sini ingin saya sampaikan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu pasca reformasi satu telah merusak peninggalan founding father bangsa Indonesia. Yang kedua telah merusak tatanan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga telah merusak asas musyawarah dan mufakat. Kemudian yang keempat juga merusak tatanan ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Dan yang kelima juga telah merusak hubungan antar umat beragama. Nah, karena itu apa yang telah disampaikan tadi oleh Majelis Penegak Kedaulatan NKRI ini itu patut untuk kita dukung bersama, untuk kita perjuangkan bersama. Dan betul yang dikatakan Pak Hedi tadi, perjuangan ini perjuangan terbuka, bukan perjuangan tertutup, sehingga tidak bisa ditentukan sebagai gerakan makar, tapi betul-betul gerakan untuk menyelamatkan NKRI. Dan akhirnya saya ingin tegaskan di sini
Jangan adu domba antara TNI dan Polri. Jangan adu domba antara Islam dan nasionalis, karena tidak ada dikotomi antara mereka. Dan jangan adu domba antar anak bangsa. Jadi yuk sama-sama kita jaga NKRI ini. Dan akhirnya kita tandaskan sekali lagi untuk lebih diperjelas bahwa kami menolak komunisme, menolak liberalisme, dan juga sekaligus menolak segala bentuk gerakan separatis. Penolakan kami bersifat harga mati yang tidak bisa ditawar. Jadi separatis harus ditangani serius, tidak boleh dibiarkan. NKRI harus tetap dijaga. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan tolong saya juga ingin berpesan kepada semua anggota pimpinan daripada Majelis Penegakan Kedaulatan NKRI, lanjutkan perjuangan ini, teruskan perjuangan ini, jangan pernah berhenti di jalan, dan disosialisasikan sampai ke kampung-kampung, sampai ke daerah, agar semua bisa punya kontribusi untuk menyelamatkan NKRI. Dan kita minta kepada rezim penguasa saat ini bahwa tidak ada jalan keluar kecuali mereka duduk mengikuti apa yang menjadi terbaik untuk rakyat, untuk bangsa dan negara Indonesia. Mereka harus membuka diri, mereka harus belajar dialog, mereka harus belajar untuk menegakkan musyawarah mufakat, bukan yaitu dengan menggunakan kekuasaan, menindas dan melakukan intimidasi. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi penjelasan kita nih. Terima kasih. Menuntut kembalinya Undang-Undang Dasar yang murni dengan segala cara, termasuk mendobrak pintu MPR, memaksa MPR bersidang, memaksa MPR memutuskan, bahkan mengimpeach presiden, bahkan sampai revolusi, bukanlah tindakan makar. Dari zaman Bung Karno, MPR sudah didobrak, pendobraknya malah menjadi pahlawan Orde Baru. Zaman Soeharto, MPR didobrak, diduduki, pendudukan itu malah menghasilkan pahlawan-pahlawan reformasi. Tidak ada satupun yang dinyatakan makar. Oleh karena itu, revolusi pun adalah tindakan konstitusional. Karena kita pernah mempunyai tap MPR yang mengangkat Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi. Jadi resmi. Oleh karena itu, saya minta kepada Polri, terutama kepada Kapolri, bebaskan teman-teman kami yang Anda tuduh sebagai pembuat makar dan revolusi. Mereka adalah melaksanakan tugas rakyat untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang murni dengan jalan apapun, termasuk revolusi. Bahkan kami minta kepada yang telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar mempertahankan, itulah pemakar-pemakar asli dan harus ditangkap, diambil tindakan hukum. Yang kedua, saya minta supaya istilah Bhinneka Tunggal Ika jangan disingkat Bhinneka Tunggal Ika, harus disebut lengkap seperti yang dikemukakan Mahabharata Gajah Mada. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu mati, kalimat mati, berbeda-beda tapi satu, nggak ada apa-apa. Tapi kalau ditambah Tanhana Dharma Mangrua, artinya berbeda-beda tetapi satu, dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memecah belahnya. Itu harus kalau berbeda-beda tapi satu, gampang dipecah belah. Tapi kalau Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, itu kita kembali ke kekayaan Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup. Dan kepada semua rekan-rekan kawan juga sampaikan terima kasih. Semoga di dalam waktu yang akan datang kita juga dapat bersama. Ada pertanyaan? Dari mana itu? Dari Bumi. Oh, oke. Silakan. 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mas. Ya. Pertama mengajak kepada diri yang berkenan, bapak-bapak, ibu, teman-teman semua.
yang ditempati atau bermalam ya, untuk dalam rangka melawan Habib Rizik ke Mabes Polri dan oleh kemarin. Kemudian kami juga mengundang para wartawan untuk menonton acara tersebut, termasuk wartawan asing lawannya. Dan kami siap untuk memberikan keterangan dalam bahasa Inggris. Insyaallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam seminar hari ini, panitia, RTL, dan Sekretariat for dari Indonesia, dan juga tentu dari tokoh-tokoh pimpinan ini, Pak Hasron dari DAE Nasional. Terima kasih. Terima kasih kehadirannya. Seluruh yang terlibat dalam ini sekali lagi sampaikan terima kasih. Semoga Indonesia dan NKRI tetap utuh dan bisa cintai. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.